Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudara dan jemaat yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Penekanan warta jemaat Rantepao Minggu 7 Desember tahun 2025 yaitu poin nomor 18, kegiatan pelayanan usia indah lansia Jemaat Rantepao. Ibadah Natal lansia Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Senin besok 8 Desember 2025 pada pukul 9 di Gedung Pelayanan Bunga Lalan. Poin nomor 20, kelompok bermain tali takum Jemaat Rantepao. Ibadah Natal kelompok bermain tali takum Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Kamis 11 Desember 2025 pada pukul 9 di Gedung Pelayanan Bunga Lalan. Poin nomor 21, berita SMGT Jemaat Rantepao. Yang pertama, ibadah Natal SMGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Desember 2025 pada pukul 16.00 WITA di Gedung Pelayanan Bunga Lalan. Yang kedua, ibadah Natal remaja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Desember 2025 pada pukul 17.00 WITA di Gedung Pelayanan Bunga Lalan. Poin 3, dalam rangka berbagi kasih dengan anak RBM, maka anak SMGT akan mengumpulkan bingkisan berupa sabun, odol, sikat gigi. Bingkisan dapat dikumpulkan di guru atau kakak sekolah minggu atau di kantor gereja, paling lambat dikumpulkan pada Natal SMGT tanggal 12 Desember 2025. Pada poin nomor 23, pelayanan sakramen baptisan kudus anak. Pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Evani Seron Tambunan, anak dari Bapak Fernandi Tambunan dan Ibu Eva Elizabeth Tatengkeng, akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Desember 2025 dalam ibadah Jemaat Rantepao pada pukul 16.00 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan dan doa warga Jemaat Rantepao. Pada poin nomor 24, pelayanan pemberkatan perkawinan. Jika tidak ada halangan akan dilaksanakan pelayanan pemberkatan perkawinan kepada yang pertama Saudari Pendeta Risna Purwati Pelen dengan Saudara Riki Ramsal Parenden, dilaksanakan pada hari Jumat 12 Desember 2025 pada pukul 9.00 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pada pukul 12.30 WITA di Toraja Misliana Hotel. Yang kedua, Saudari Pratiwi Anggrini Sulo dengan Saudara Octavian Sibala akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Desember 2025 pada pukul 09.00 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pada pukul 12 WITA di Hotel The Ritz Toraja. 3. Saudari Nirmala Gusti Ayu dengan Saudara Alexander Ewart Poelingomang dilaksanakan pada hari Kamis 18 Desember 2025 pada pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pada pukul 12.00 WITA di Gedung Antonio Aris van de Lostre. 4. Saudari Ayu Maharani dengan Saudara Nathaniel Setiawan Ato akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Desember 2025 pada pukul 08.30 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pada pukul 12 WITA di Tongkonan Tanete, Lembang Isong Kalua, Buntao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin 25, jadwal pelayanan perayaan Natal dan pelayanan pemberkatan perkawinan dalam wilayah Jemaat Rantepao pada bulan Desember 2025 sampai dengan bulan Januari 2026. Yang sudah mendaftar silakan Bapak Ibu Saudara-saudari, silakan melihat pada warta jemaat. Poin 26, informasi dari Panitia Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 Jemaat Rantepao bahwa 1. Diharapkan seluruh warga Jemaat Rantepao mulai Minggu Advent pertama memasang simbol-simbol atau hiasan-hiasan Natal di rumah atau kediaman masing-masing. Yang kedua, pelayanan baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Desember 2025 dan Kamis 1 Januari 2026. Untuk itu, bagi warga jemaat yang rindu menyerahkan anaknya untuk dibaptis, mohon untuk mendaftarkan di kantor Jemaat Rantepao setiap jam kerja. Yang ketiga, diadakan pencarian dana oleh Seksi Usaha Dana dengan aksi kalender tahun 2026. Poin 27, pundi khusus. Pundi 4
dijalankan pada hari Minggu 7 Desember 2025 diperuntukkan kepada korban bencana alam di Sumatera dan Aceh dalam setiap jam ibadah tersebut. Atas dukungan dan partisipasi warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Informasi dan tambahan warta jemaat, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Polina Pindan atau nenek dari Ibu Nita Paranduk, anggota Jemaat Rantepao kelompok 7A, akan dimulai pada hari Senin 8 Desember 2025 sampai dengan 10 Desember 2025 di Tagari. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom bagi kita semua. Kita meyakini bahwa kasih karunia Allah menghimpunkan kita dalam ibadah pada saat ini. Hari ini kita memasuki minggu Advent kedua, sekaligus mensyukuri hari ulang tahun yang ke-59 PWGT. Dalam suasana sukacita, kita menghadap Tuhan dengan keyakinan bahwa dalam menjalani realitas hidup yang diwarnai pergumulan, kerapuhan, dan berbagai ketidakpastian, oleh iman kita memiliki pengharapan kepada Taruk Isai. Marilah menaikkan pujian kita. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Salam kepadamu, kasih karunia dan damai sejahtera memenuhi kamu. Salam bagimu juga. Kita akan membaca Mazmur berbalasan dari Mazmur 72 ayat yang pertama sampai 7 dan ayatnya yang ke-18 sampai 19. Mazmur 72 ayat yang pertama sampai ke-7 dan ayat yang 18 sampai 19. Doa untuk pemerintahan Raja yang adil. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan Dan orang-orang yang tertindas sesuai dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa. Dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya Ia menegakkan keadilan, Bagi orang yang tertindas di antara rakyat. menolong anak-anak orang miskin. Tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama matahari beredar. Dan selama bulan bersinar turun-temurun. Kiranya Ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput. Seperti hujan lebat yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan mekar dalam zamannya. Dan damai sejahtera melimpah sampai saatnya bulan tidak lagi bersinar. Terpujilah Tuhan Allah Israel, Ia seorang diri melakukan perbuatan yang ajaib. dan terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari segala problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia,
diri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Marilah bersama-sama kita mendengarkan perintah mengasihi. Mari dengan sikap berdiri. Satu Yohanes pasal 4 ayat 8 sampai ayat 12. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara, pada Minggu Advent ini kita diingatkan tentang penantian dan pengharapan kepada Taruk Isai, yaitu Yesus Kristus. Dialah juru selamat dunia ini, sehingga kita menaruh pengharapan kepadanya. Dalam kerendahan hati, mari mengaku kelemahan dan dosa kita. Ya Tuhan,
Sepatutnya kami menaruh harap hanya kepada Yesus Kristus, Sang Taruk Isai. Namun seringkali kami justru menaruh harap pada diri sendiri, harta kami, dan kekuatan-kekuatan lain. Ampunilah kami yang berdosa ini. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya. Roh Tuhan akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh perencanaan dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Nats persembahan kita dari Mazmur 72 ayat 10. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau mengantarkan persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Sambil pundi dijalankan, kita memuji Tuhan. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur
bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Kita satu dalam doa syukur persembahan. Bapa Surgawi, kami mengangkat syukur kepadamu Tuhan di sore menjelang malam ini. Mengagungkan dan bersyukur atas segala perkara hidup yang Tuhan perhadapkan kepada kami. Dalam suka duka kehidupan, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Dan karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan boleh memberikan sebahagian dari apa yang telah kami miliki menjadi persembahan kepadamu. Kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan menjadi persembahan yang hidup dan yang masih ada pada kami dan yang masih akan kami pakai dan yang akan kami cari. Tuhan berkenan senantiasa membimbing dan mengajar kami untuk mencarinya dan memakainya seturut kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, ini doa syukur kami, ini penyerahan hidup kami sebagai persembahan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan membaca beberapa bagian dari firman Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-11, Roma pasalnya yang ke-15, dan untuk Injil kita akan membaca Injil Matius pasal 3. Kita persiapkan pembacaan Alkitab kita pada malam ini. Dan kalau kita telah mendapatkannya, kita boleh membuka firman Tuhan ini, lalu kita memohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, untuk kasih-Mu yang selalu nyata bagi kami sekalian. Malam ini kami berkumpul di sini, kami mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Juga kami akan membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Karuniakanlah hikmat-Mu, agar firman yang kami baca dan renungkan ini boleh mengambil bagian dalam seluruh kehidupan kami. Kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dan kami belajar tunduk kepada perintah-Mu.
Ampuni semua dosa dan salah kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Tunas Isai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan suatu taruk akan tumbuh dari pangkalnya. Roh Tuhan akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh perencanaan dan keperkasaan, roh untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi menurut penglihatan mata atau menjatuhkan keputusan menurut pendengaran telinga. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan adil dan akan menjatuhkan keputusan dengan jujur terhadap orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dengan embusan dari mulutnya, ia akan membunuh orang fasik. Keadilan akan menjadi ikat pinggangnya, dan kesetiaan akan tetap terikat pada pinggangnya. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Anak-anaknya akan berbaring bersama-sama, dan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang disapi akan mengelurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air menutupi lautan. Pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panci-panci bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh kesuku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Amin. Roma pasal 15 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat yang keempat sampai dengan 13. Firman Tuhan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu sama lain sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Maksudku, demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada bapa-bapa leluhur, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti tertulis. Sebab itu, aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan puji-pujian bagi namamu. Selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Selanjutnya, kata Yesaya, tunas Isai akan muncul dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh
kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Firman Tuhan, Maranatha. Matius pasalnya yang ketiga pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa seluruh leluhur kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikian seluruh pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Amin. Kure sumanga puang. Saudara-saudara, Shalom. Puji Tuhan, kita malam ini dapat beribadah bersama. Dan malam ini kita bersyukur karena boleh berada di Minggu Advent yang kedua. Kita boleh lihat ada 2 lilin yang dinyalakan. Juga kita bersama-sama bersyukur dengan Persekutuan Wanita Gereja Toraja, yang pada tanggal 4 Desember boleh berulang tahun ke-59. Di dalam lingkungan Gereja Toraja, PWGT sebentar lagi umur 60 tahun depan. Jadi kasih karunia Tuhan luar biasa untuk semua OIG, dan kali ini PWGT sangat bersyukur untuk pertambahan usianya. Tentu banyak perkara yang baik yang Tuhan perlihatkan dalam perjalanan
Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Saudara, dalam suasana kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan dan juga menikmati anugerah kasih-Nya, maka malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pengharapan kepada Taruk Isai. Ma'ranwanan lako tarukna Isai. Saya percaya kita seringkali melihat kenyataan-kenyataan pahit di sekitar hidup kita. Banyak yang bisa kita saksikan, perkara-perkara yang kadangkala membuat kita menjadi miris, menjadi sedih. Ada banyak harapan-harapan orang pupus. Ada orang pupus harapannya karena ingin melanjutkan masa depannya, pendidikannya, tetapi tidak berdaya dengan keadaan ekonomi. Ada yang harapannya menjadi putus karena belum mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak memiliki lagi harapan karena ya hubungannya, percintaannya putus di tengah jalan. Macam-macam. Hal yang juga seringkali menyedihkan saudara-saudara, kenyataan pahit. Kita menyaksikan ketidakadilan yang terinjak-injak. Yang lagi viral sekarang ini kan tongkonan yang sekian ratus tahun sudah terbangun, lalu pada akhirnya harus dirobohkan. Banyak orang berkomentar, tapi saya nggak mau banyak berkomentar. Dari sekian banyaknya orang berkomentar, pasti ada yang mengatakan ini tidak adil, sungguh tidak adil, dan sebagainya. Kenyataan pahit juga kejujuran yang mahal, susah untuk didapatkan. Mencari orang jujur susah. Atau kesetiaan yang langka. Keluarga tidak mampu mempertahankan kesetiaan antara pasangan yang satu dengan yang lain. Anak-anak tidak memperlihatkan kesetiaannya pada orang tua, ataupun orang tua yang kadangkala tidak memperlihatkan kesetiaannya untuk mengasihi anak-anak, dan seterusnya. Pertanyaan yang lalu muncul, saudara-saudara, masih adakah harapan di tengah-tengah keadaan-keadaan yang boleh kita saksikan penuh dengan kepahitan, penuh dengan penderitaan? Maka kita mau belajar dari Injil Matius pada pasalnya yang ketiga. Pada masa itu saudara-saudara juga dikatakan bahwa umat Tuhan melakukan peribadatan di hadapan Allah. Beribadah di hadapan Allah. Tetapi ibadah mereka hanya menjadi formalitas. Karena apa? Karena keadilan itu diinjak-injak. Mereka tidak memperlakukan sesamanya dengan baik. Pada sisi yang lain, orang-orang Farisi dan Saduki merasa aman karena menganggap bahwa kita adalah keturunan Abraham. Itu berarti hanya kitalah, bangsa kitalah yang selamat. Maka kemudian Yohanes Pembaptis tampil. Tapi ingat, Yohanes Pembaptis bukanlah Mesias. Dia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mendahului kedatangan Sang Mesias. Dia datang menjadi pembuka jalan bagi kehadiran Mesias. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Bagian pertama, Yohanes tampil dengan seruan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat. Tentu banyak kali kita merasa bahwa saya sudah bertobat. Setiap hari Minggu kita mendengarkan atau kita mengucapkan pengakuan dosa kita. Saya sudah bertobat, Ibu Pendeta, banyak kali saya bertobat. Tapi seringkali saudara-saudara, pertobatan kita hanyalah live service, hanya nyaman di mulut, hanya sesaat diucapkan dalam ibadah, dalam ritual-ritual di mana kita menyembah Tuhan. Setelah itu pupus, tak ada moya. Maneta suk kilam gereja, tang dikilalai mo, sudah hilang. Bertobat artinya saudara-saudara kita berbalik dari dosa kita. Bertobat artinya bahwa kita mengubah arah hidup kita dari kehidupan di mana kita jauh dari Tuhan lalu kemudian hidup lebih terarah, lebih benar di mata Tuhan.
Bertobat berarti kita memutuskan hidup lama kita dan kemudian memulai hidup baru. Tema kita mengatakan pengharapan. Pengharapan sejati itu tidak lahir dari perubahan keadaan, tidak. Tapi pengharapan sejati itu, saudara-saudara, berasal dari perubahan hati. Kita bertobat mulai dari dalam hati. Kita diingatkan, hati kita mengingatkan kita. Kita boleh di depan orang melakukan hal yang baik, tetapi hati kita menghakimi kita dengan mengatakan yang tidak baik yang kamu lakukan, kamu munafik dan sebagainya. Hati itu nggak bisa dibohongi. Dari dalam hatilah kita merancang kehidupan. Pengharapan sejati muncul dari perubahan hati. Pengharapan sejati itu, saudara-saudara, tidak dimulai dari keberhasilan, tetapi dari pertobatan. Mengkatoba ki harus selalu terjadi. Dan kalau kita sudah bertobat, saudara-saudara, lalu Yohanes katakan itu bisa dilihat dari hasil buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita bukan sekedar mengatakan saya ke gereja cukup, saya beribadah cukup. Udah berapa kali Bapak Ibu Saudara-saudara menghadiri perayaan Natal? Mungkin ada yang sudah 3 kali, mulai dari akhir bulan November sampai sekarang. Mungkin ada yang 2 kali. Mungkin ada yang mengatakan cukuplah 2 kali, nanti tanggal 25 lagi 3 kali. Cukup saya datang beribadah Natal, cukup saya memberi persembahan dan sebagainya. Cukup kan sampai di situ? Tidak. Bukan sekedar formalitas, tetapi pertobatan itu, saudara-saudara, adalah suasana di mana kita menyesali semua yang kita lakukan dan kemudian kita mematikan itu, lalu kemudian memiliki pengharapan yang besar untuk memulai sebuah kehidupan di mana dari yang tidak jujur menjadi jujur, dari yang tidak mengasihi menjadi mengasihi, dari yang tidak mengampuni menjadi mengampuni, dari yang tidak setia menjadi setia, dari yang tidak adil menjadi adil. Karena tanpa buah pertobatan, pengharapan kita hanyalah ilusi rohani. Bertobat dengan sungguh dilihat dari cara hidup kita, dan itu akan menghasilkan buah yang baik. Maka kemudian di sini dikatakan, saudara-saudara, pengharapan kita dari Taruk Isai. Kenapa harus dikatakan dari Taruk Isai? Yohanes juga mengatakan demikian, bukan? Begitu juga dalam Yesaya. Apa itu Taruk Isai? Kalau saudara-saudara lihat ada pohon yang mungkin sudah tinggi, dan karena itu sudah mulai mengganggu pekarangan kita, lingkungan di sekitar kita, maka ditebang. Ketika ditebang, kita sudah mengatakan, oh mate moto garontok kayu yato, sudah mati kayu itu. Tapi tidak beberapa lama kemudian muncul sedikit batang-batang baru. Orang biasa mengatakan, oh nah bu itu ya tu garontok biti, muncul dia tunas baru, muncul dia tanaman baru. Saudara, seperti itulah istilah Taruk Isai ini berasal dari Yesaya. Isai adalah ayah Daud. Taruk tunas. Jadi dari suasana yang kelam, suasana yang penuh penderitaan, suasana yang penuh dengan kesusahan, tidak ada harapan, tidak ada sesuatu yang dirindukan dari suasana yang penuh dengan kesusahan dan penderitaan. Maka muncullah Taruk, muncullah pengharapan. Dan pengharapan itu muncul, saudara-saudara, dari keturunan yang baru. Dari garis keturunan Daud. Dari garis keturunan Daud inilah lahir Sang Mesias. Inilah yang dikatakan tunas Isai datang dalam kesederhanaan. Dan Yohanes memperlihatkan hal seperti itu. Dia ada di padang gurun, makanannya adalah belalang madu hutan. Tapi ini menyehatkan. Luar biasa kan menyehatkan.
Yohanes mengalami situasi sangat sederhana. Allah bekerja bukan dalam hanya kemewahan, tetapi lewat kesederhanaan. Ya, kalau kita minum madu kan bisa menyehatkan kita. Dan itu kebiasaan yang terjadi pada masa Yohanes. Kalau banyak orang yang bisa menikmati suasana alam ini, tanaman, hewan, dan sebagainya, tapi jangan hancurkan. Ini yang terjadi di Sumatera, Aceh, dan sekitarnya. Tuhan mengatakan dalam Kejadian, semua alam ini boleh dikuasai manusia, tapi jangan serakah. Karena manusia serakah, makanya alam ini mengamuk, tidak lagi bersahabat. Karena pohon-pohon yang sangat indah itu, yang punya kekuatan besar, yang bisa menahan curah hujan ketika datang, tapi kemudian habis dimusnahkan manusia. Akhirnya apa? Alam ini juga tidak lagi menjadi sahabat kita. Makanya keluarga-keluarga kita yang ada di gunung-gunung, ingatkan, janganlah hancurkan tanaman-tanaman, pohon-pohon yang ada di gunung, lereng-lereng gunung itu. Coba ingat kami, generasi muda, anak cucu kita ke depan. Supaya hidup kita boleh tetap menikmati alam ini. Kita di Toraja menikmati alam yang sejuk, orang senang datang karena alam. Makanya itu yang bisa kita jual. Kalau Bali dia jual apanya? Lautnya. Toraja hanya bisa menjual alamnya dan budayanya. Saudara-saudara, kesederhanaan Yohanes menjadi perintis. Dan Yohanes katakan bahwa dari tunggul Isai akan muncul, membuka tali kasutnya pun aku tak bisa melakukannya. Tali kasut itu apa? Sepatu yang terbuat dari kulit hewan. Dan itu saudara-saudara dipakai oleh umat Tuhan pada masa dahulu. Ketika mereka akan masuk rumah, maka ada seorang hamba yang berdiri di depan rumah, lalu membuka tali kasut, tali sepatu, mencuci kaki tuannya, lalu masuk ke dalam rumah. Yohanes merasa bahwa saya adalah hamba yang harus membuka tali kasutnya pun Sang Mesias yang akan datang. Bagi saya tidak layak, karena saya berdosa. Makanya dia menyerukan pertobatan. Karena yang akan datang ini adalah Yesus yang disebut tunas dari tunggul Isai. Dia punya kuasa, lebih berkuasa daripada apapun yang terjadi di alam ini. Dia punya kekuatan yang besar. Maka bagi Yohanes, dia sanggup memberikan pengharapan yang besar bagi kita semua. Kalau kita berada dalam penderitaan, kalau ada ketidakadilan, kalau ada ketidakbenaran, kalau ada kesedihan, ada kesusahan, saudara, lihat ada harapan yang besar dalam hidupmu. Lihat ada Sang Mesias. Dia berasal dari Taruk Isai, dari keturunan Daud. Yesus yang akan datang menghapus air matamu, menguatkanmu, memeliharamu, menjagamu. Pengharapanmu janganlah hilang. Pengharapanmu harus tetap tertuju ke atas kepada Sang Mesias itu. Pengharapanmu akan kuat di dalam Dia. Maka kita akan melewati semuanya dengan penuh kesabaran. Makanya di dalam Yesaya tadi dikatakan sang tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya. Roh Tuhan akan tinggal padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh pencernaan, perencanaan dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dia akan bersama dengan kita semua. Pengharapan besar untuk PWGT supaya tetap berdiri di tengah karang, menjadi karang yang kuat sekalipun diterpa badai, sekalipun banyak pergumulan kaum ibu PWGT. Tapi tetaplah berdiri bagai karang di tengah samudra. Karena karang yang kuat, kita memiliki pengharapan di dalam Kristus yang akan menolong semua kaum ibu dalam lingkungan gereja Toraja, menolong kita semua.
Jangan putus asa. Mungkin kita mengatakan, masih banyak yang belum benar saat ini Bu Pendeta, betul. Masih banyak yang mesti kita perbaiki. Tapi di tengah dunia yang tidak adil, tetaplah hidup benar. Sebab apa? Sebab pengharapan kita bukan pada dunia ini, tetapi pengharapan kita pada Kristus. Dialah Sang Taruk Isai yang akan muncul, yang memberikan kehidupan kekal, yang akan menopangmu, mengasihimu, menguatkanmu, memeliharamu. Maka arahkan seluruh hidupmu kepadanya. Kita akan kuat menjalani kehidupan ini. Amin. Mari masuk dalam saat teduh. Satu-satunya pengharapan kami hanyalah Engkau Tuhan. Karena Engkau yang akan melindungi kami, menguatkan dari Taruk Isai. Akan hadir penolong kami, Yesus yang akan menopang kami, memberkati, melindungi, mengasihi, dan menghadapkan wajahnya kepada kami, sehingga kami kuat menghadapi hidup ini. Amin. Ke-59 PWGT akan dipandu oleh Ibu Rio Rita Pakan. Kepada Ibu disilahkan. Bagaikan di tengah samudra, tegar menghadapi badai dunia. Dari segala perjalananku, tetap tabah dan setia. Inikah kawal akan terbuka, ladang luas menanti, membangun jemaat ke gereja Tuhan. Tugas persekutuan sejati PWGT, persekutuan wanita gereja Toraja. Kau teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, ibaratlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, pasti jayalah kasih Tuhanmu. PWGT, persekutuan wanita gereja Toraja. Kau teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, ibaratlah panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, jaya selalu PWGT, jayalah, Ya Ibu Bapak, sabar dulu, kita tetap berdiri. Tanggal 4 Desember kemarin, sudah berapa hari yang lalu, kita berulang tahun, atau PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, berulang tahun yang ke-59.
1 tahun depan sudah lansia, 60 tahun, tetapi semakin kuat untuk menanggung salibnya. Kami terus bergerak sampai ke pelosok-pelosok dengan berbagai program-program yang kami coba sentuh. Ada banyak pergumulan di PWGT, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual terhadap anak, dan juga berbagai kegiatan-kegiatan atau program-program yang menyentuh rumah tangga. Nah, karena itu di hari ulang tahun yang ke-69 ini kita semua bersyukur bahwa ada OIG, yaitu ibu-ibu kita yang tidak pernah lelah untuk melayani. Saya mengingat sekian, kalau kita merunut sebetulnya persekutuan ibu-ibu dimulai dari persekutuan doa pada zaman Belanda. Jadi sudah sekitar 90-an tahun, ya, dimulai dengan kalau di Klasis Rantepau Ibu Dorcas, lalu berkembang terus menjadi sebuah organisasi intragerejawi di 59 tahun yang lalu. Nah, karena itu kami mengundang beberapa saudara-saudara kita untuk bersama-sama kita ke depan. Kami mengundang perwakilan PKB, yaitu Bapak Israel Sedan Lobo. Lalu mari ke depan. Lalu perwakilan PPGT Melandri, mari ke depan. Lalu perwakilan PPGT sendiri Ibu Hana Adelia Piung, mari ke depan. Lalu perwakilan sekolah minggu ada anak kecil, adik kecil, Uga. Uga mana Uga? Ya, sini, dekat Oma sini. Dekat Oma sini. Ya. Lalu kemudian perwakilan dari ibu-ibu kita lansia, Ibu Dr. Heni Sarungalo. Mari kakak. Sini, sini kak. Ya. Ada di depan kita ada semua perwakilan, baik lansia, PKB, PPGT dan PWGT sendiri bersama dengan anak Uga. Nah, untuk mempersingkat waktu kita tidak akan memotong kue, tetapi mungkin diwakili oleh kakak Dr. Heni menyalakan lilin, lalu kita menyanyi bersama-sama selamat ulang tahun. Selamat. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tidak sempat dipotong karena tidak cukup juga kuenya untuk sekian banyak orang. Kita masih akan menyanyikan sebuah lagu himne PWGT. Sekali lagi saya minta tolong berdiri. Tadi saya lupa lalu saya suruh duduk. Ya. Sebut Tuhan hati
Marilah kita satu dalam doa syafaat. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami boleh beribadah, biarlah ibadah kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah pengharapan kami tetap teguh di dalam Kristus, Sang Taruk Isai, yang akan memberikan kemenangan, ketenangan, kedamaian bagi kami. Dan biarlah kami semua dapat menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati kami sekalian, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati usaha dan pekerjaan kami. Biarlah damai sejahtera-Mu nyata dalam kehidupan kami. Biarlah anak-anak kami boleh menikmati pertumbuhan dengan baik, pendidikan dengan indah, masa depan mereka terjamin dalam Kristus. Engkau bersama dengan para orang tua kami dalam usia lanjut, biarlah mereka selalu sehat, bahagia, beria-ria di dalam Kristus. Engkau bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami sakit, penderitaan, pergumulan karena dalam kelemahan tubuh. Engkau kuatkan mereka, biarlah Engkau hadir Tuhan, memberikan kesembuhan agar mereka sehat kembali dan boleh nama Tuhan dimuliakan. Engkau juga hadir di tengah-tengah pergumulan duka yang dialami oleh saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan datang di tengah-tengah duka yang dialami. Juga kami mau menyebut dalam doa ini keluarga dari almarhumah Polina Pindan. Kiranya Tuhan menghiburkan semua saudara-saudara kami yang berduka agar mereka dapat melewati duka ini dengan sabar. Banyak beban-beban hidup kami Tuhan. Ada yang bergumul dengan ekonomi, bergumul dengan anak-anak, bergumul dengan pekerjaan. Masih banyak lagi yang tak mampu kami sebutkan satu persatu. Dalam kesemuanya itu kami memohon pengasihan Tuhan agar kami kuat melewati semua pergumulan ini dengan baik. Engkau bersama dengan saudara-saudara kami yang bersukacita dengan pertambahan usia, bersukacita dengan kesuksesan dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Biarlah semua sukacita kami ini boleh berkenan di pandangan mata Tuhan. Sempurnakan Bapa. Engkau bersama dengan majelis gereja, pengurus OIG, unit kerja di jemaat ini. Pakai kami untuk melayani dengan penuh kesabaran, sehingga jemaat-Mu boleh bertumbuh dalam iman yang kuat. Terima kasih untuk 59 tahun PWGT boleh melayani Engkau Tuhan. Berkati semua ibu-ibu PWGT dalam lingkungan gereja Toraja. Berkati semua pengurus mulai dari tingkat jemaat, klasis, pusat. Tuhan pakai mereka untuk sabar melayani, mendidik dan mengajar, bahkan mengingatkan untuk semua ibu-ibu agar boleh menjadi ibu yang bijaksana, taat dan setia kepada Tuhan. Engkau berkati saudara-saudara kami di Sumatera, di Aceh, di beberapa tempat yang mengalami bencana alam, baik banjir, gunung meletus dan seterusnya. Tuhan kuatkan mereka. Banyak yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kurang lebih 500 Tuhan. Masih banyak lagi yang belum ditemukan. Oh Bapa di sorga, kuatkan mereka agar mereka tegar. Tuhan saja yang akan memberikan ketenangan. Biarlah bantuan-bantuan yang dibutuhkan dapat sampai kepada saudara-saudara kami. Mereka boleh menggunakannya dengan baik. Mohon ajar kami Tuhan untuk memelihara alam ini agar kami boleh bersahabat dengan alam. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami agar terus memerintah dengan adil dan bijaksana. Sertai kami ketika kami pulang nanti, biar tiba dengan selamat di rumah masing-masing. Dan biarlah kami boleh menikmati suasana sepanjang Desember ini, suasana Natal dengan penuh sukacita, nama Tuhan diagungkan. Ini doa kami, syukur dan pengharapan kami. Ampuni dosa kami bermohon hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang telah mengajar gereja berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri, kita dengarkan petunjuk hidup baru. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian petunjuk hidup baru. Amin. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Pergilah saudara-saudara, jalanilah hidupmu dengan sukacita dan dalam pengharapan kepada Taruk Isai, yaitu Yesus Kristus. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kecaplah dan lihatlah sebagai nyanyian syukur kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan.
Selamat malam, selamat hari Minggu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah